Baik. InsyaAllah sedikit kita akan menyampaikan tentang fadilah daripada Lailatul Qadar. Artinya yang dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa carilah malam-malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Maka dijelaskan di berbagai macam hadis bahwa itu terjadi di malam-malam ganjil. Maka di sini khilaf daripada banyak ulama tentang masalah turunnya Lailatul Qadar ini. Termasuk misalnya mazhab Asy-Syafi'i, ashab Asy-Syafi'i, mereka mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tidak berubah-ubah, kata dia. Nah, misalnya turunnya tanggal 19 atau di malam 21, maka tidak berubah-ubah. Nah, itu pada pendapat pertama. Ada pendapat yang kedua mengatakan di malam 1 Ramadan. Malam 1 Ramadan itu sudah Lailatul Qadar tidak berubah-ubah. Nah, kemudian ada pendapat yang ketiga mengatakan dia berubah-ubah, tergantung jatuhnya bulan Ramadan itu di hari apa gitu. Misalnya jatuhnya hari apa, nanti maka ketahuanlah dia hari apa Lailatul Qadarnya. Dan ini dipopulerkan oleh Imam Al-Ghazali, kemudian Imam As-Sazuli, itu mereka-mereka yang berma'rifat atau bertasawuf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti yang satu dua itu salah, tidak. Tapi di sini adalah wujud ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita fahami bahwa Lailatul Qadar itu lail, yakni bermakna malam. Al-Qadar itu adalah ketentuan, yang mana pada saat itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkannya seluruh malaikat-malaikat yang dipimpin oleh Jibril alaihissalam untuk turun ke atas muka bumi ini. Maka bumi dipenuhi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mungkin pernah dengar ada yang melihat pohon sujud. Itu udah tidak asing lagi kita dengar. Ada yang melihat air itu beku, dan gitu. Artinya itu adalah suatu fenomena yang mana ketika para malaikat memenuhi muka bumi ini, dia memenuhi bumi ini, sehingga alam itu pada saat itu, alam itu berubah pada saat itu. Artinya ketika para malaikat turun ke atas muka bumi, maka berubahlah alam tadi, alam dunia menjadi alam akhirat. Nah, ketika alam dunia menjadi alam akhirat, maka kebalikannya ketika seseorang beribadah satu malam itu saja atau seketika itu saja, maka nilainya sama dengan nilai akhirat. Maka dijelaskan 1000 bulan. Maknanya kalau dihitung bahwa ketika seseorang beribadah pada saat itu, maka dia beribadah selama 83 tahun. Atau kama qala, daripada pendapat daripada ulama. Kemudian kita lihat ada orang yang duduk bermudzakarah ilmu, yang duduk berzikir kepada Allah, yang duduk baca Quran, yang duduk baca kitab, yang duduk bersolawat, yang duduk dengan kesadarannya kepada Allah, ya kan, hatinya tersambung kepada Allah. Kemudian ada orang di sebelah sana misalnya dia duduk tapi tidak berzikir kepada Allah, tidak berzikir, hanya duduk saja mengopi, ngomongkan perkara dunia. Dan pada saat itu ketika turunnya Lailatul Qadar, maka kata ulama bahwa orang yang duduk tanpa menyambungkan hatinya kepada Allah, maka itu tidak mendapati daripada Lailatul Qadar. Nah, ini ada bedanya di sini. Ada bedanya. Nah, artinya sama-sama kita tidur malam, cuma yang satu ini berzikir, beribadah kepada Allah, yang satu ini berbicara perihal dunia. Tetapi ketika pada malam itu turunnya Lailatul Qadar, maknanya bahwa orang tersebut yang duduknya berbicara perihal dunia tidak mendapatkan nilai-nilai daripada Lailatul Qadar tersebut.
Kemudian apa tanda daripada orang yang mendapati Lailatul Qadar? Ya kan? Misalnya seseorang tengah berzikir, dia salat, atau dia tengah diam, atau dia tengah menyambungkan hatinya kepada Allah, baca Quran dan sebagainya, wujud ibadah kepada Allah, beriktikaf di masjid. Seketika itu, kata ulama, ketika dia mendapatkan ketenangan di dalam hatinya, yang ketenangan itu tidak pernah dirasakannya, ya kan? Kemudian yang kedua, ketika orang tersebut merasakan halusan, atau bahasa kita menghindinglah, halusan lembut sehingga menjadikan air mata kita menetes tanpa sebab, maka itu pertanda bahwa orang tersebut telah mendapati daripada Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu tidak berwujud, misalnya turun cahaya ke atau gimana, tidak seperti itu. Tapi itu adalah salah satu zauq, rasa ketika kita beribadah, maka kita dirasakan nilai ibadah yang begitu dalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bagian daripada fadilah Lailatul Qadar dan tanda mendapatnya seseorang itu daripada Lailatul Qadar. Dan itu terus, ketika orang itu mendapati Lailatul Qadar, tandanya yang terakhir ketika keluar daripada Ramadan, maka dia akan terus membawa nilai-nilai Ramadan di luar Ramadan. Apa yang saya maksud di sini? Artinya kita jangan menuhankan Ramadan. Jangan menuhankan Ramadan. Kenapa? Kalau di Ramadan ibadahnya biasa-biasa saja, di dalam bulan Ramadan ibadahnya banyak-banyak. Artinya seakan-akan ketika keluar Ramadan Allah tak ada. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Artinya ketika di bulan Ramadan kita dituntut oleh Allah, dituntun oleh Rasulullah untuk beribadah sebanyak mungkin, sehingga ketika luar Ramadan tadi, maka kita membawa nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, subuh penuh masjid, ya kan? Habis Isya tarawih penuh. Tapi setelah keluar Ramadan, subuh kembali lagi seperti biasa, Isya pun tak sholat lagi. Artinya bahwa ini pertanda engkau sedang dipermainkan oleh hawa nafsumu. Dan ini yang kita khawatirkan. Engkau sedang dipermainkan oleh hawa nafsumu. Maka fahamilah bahwa sesungguhnya Ramadan ini adalah salah satu tarbiyah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langsung Allah yang mentarbiyah. Langsung Allah yang mentarbiyah kita di bulan Ramadan ini. Sehingga wa ana azzibihi, sehingga kata Allah, sesungguhnya aku yang akan membalas daripada puasa-puasa kalian. Makna hakikatnya, sesungguhnya ketika engkau berpuasa, maka sesungguhnya aku yang kau dapati bukan surgaku, bukan pahalaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang tidak menjaga nilai-nilai puasa, apalagi enggan untuk berpuasa, pada hakikatnya dia ingin berkata, maaf ya Allah, aku tidak perlu kau, aku tak butuh kau ya Allah. Nah, jadi ini tarbiyah Allah dalam satu bulan, untuk agar kita bisa istiqamah keluar daripada Ramadan, kita bisa membawa nilai-nilai Ramadan di luar Ramadan. Yang tadinya rajin ibadah, di luar Ramadan semakin rajin ibadahnya. Kan? Yang tadinya sedikit zikirnya, di luar Ramadan semakin banyak zikirnya kepada Allah. Ini adalah ciri-ciri orang yang mendapati daripada Lailatul Qadar.